Hai pecinta Sugar Glider. Nah guys, ini adalah video requestan dari teman-teman sekalian, yaitu tentang persilangan gen guys. Nah, yang penuh dengan rasa penasaran nih teman-teman, terutama yang mungkin baru memelihara Sugar Glider. Jika Classic Grey disilangkan dengan jenis lain seperti apa hasilnya? Bahkan yang anehnya lagi, masyarakat Indonesia itu senang menyilang-nyilangkan gitu loh guys. Bisa aja kalau bisa disilangkan itu sapi disilangkan dengan burung menjadi sapi terbang. Oke, namun sebelum teman-teman menonton video ini hingga selesai, buat teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe dulu guys. Karena subscribe itu gratis dan kalian akan menjadi orang yang pertama yang tahu video-video baru selanjutnya. Nah guys, mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas guys. Yang pertama mengenai gen, yang kedua mengenai alel, yang ketiga mengenai genotip, dan yang keempat mengenai persilangan guys. Nah, buat teman-teman saya harap jangan di skip atau dilompati videonya atau diinjah-injah, yang mana pada poin kali ini saling berkaitan gitu loh guys. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama yaitu tentang gen. Nah, perlu teman-teman ketahui, gen itu merupakan sebuah unit terkecil yang menentukan sifat makhluk hidup yang terdiri dari DNA dan protein histon yang letaknya di dalam kromosom guys. Nah, macam gen ini terdiri dari dua. Yang pertama keaktifan gen. Nah, keaktifan gen ini dibagi menjadi dua guys, yaitu gen aktif dan gen pasif. Gen aktif yaitu gen yang ekspresif, sedangkan gen pasif gen yang tidak terekspresifkan. Kita ambil contoh yaitu perbedaan antara Sugar Glider jantan dan betina pada saat masih sama-sama anakan atau biasa kita sebut dengan joy, yang mungkin hanya terletak pada kelamin dan kantungnya saja guys bedanya. Namun seiring perkembangannya kita akan tahu bahwa ada gen aktif yang ada pada si jantan yang membuat si jantan itu terlihat botak guys. Dan betinanya tidak, meskipun sama-sama lahir dari indukan yang sama. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada sifat gen. Nah, sifat gen ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan biasanya dikatakan dengan kuat dan resesif lemah. Dan dominan itu biasanya disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan resesif huruf kecil guys. Nah, contoh Sugar Glider yang memiliki sifat gen dominan yaitu Classic Grey, White Face, dan Mosaic guys. Sedangkan contoh Sugar Glider yang memiliki sifat resesif yaitu Crimino, Leucistic, Platinum, Caramel, dan Albino. Nah, jadi seperti itu guys. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu tentang alel guys. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui bahwa alel itu merupakan pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Nah, jadi nanti akan ada pembahasannya saya bahas. Nah, sedangkan genotip yaitu merupakan susunan gen dan alel gitu loh guys. Nah, jadi seperti apa sih contohnya? Nah, ini perlu teman-teman ketahui nih, pada baris pertama yang ada bulatan-bulatan merah itu adalah susunan gen guys. Itu adalah gen. Dan yang biru itu adalah alel. Jadi alel itu merupakan pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian seperti yang ada pada layar ini, pada video ini. Jadi seperti itu. Lalu genotip itu merupakan susunan gen dan alel. Nah, ini bisa kita lihat bahwa hurufnya sama-sama besar, yang artinya ini adalah homozigot dominan. Mengapa dikatakan homozigot? Karena sama-sama memiliki sifat dominan guys. Nah, sebagai contoh adalah Sugar Glider Classic Grey jantan dan Sugar Glider Classic Grey betina itu disilangkan atau dikawinkan gitu loh guys. Anaknya akan mendapatkan Classic Grey juga. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua contohnya adalah gennya, yaitu gen dominan, serta alelnya itu resesif gitu loh guys, atau lemah gitu loh guys. Nah, tadi kan bisa kita ambil contoh yang dominan itu Classic Grey, sedangkan yang resesif itu seperti Leucistic gitu loh guys. Mari kita bahas. Nah, dari contoh yang kedua ini dapat dikatakan ini merupakan heterozigot, yang mana gen yang bagian atas ini merupakan dominan, sedangkan alelnya itu
resesif gitu loh guys. Nah, sebagai contoh, perkawinan sugar glider classic grey dengan sugar glider betina leukistik. Jadi jantannya classic grey dan betinanya leukistik. Maka anaknya itu kan dapat disimbolkan A besar dan A kecil, yang maknanya adalah heterozigot yang mempunyai gen dari kedua orang tuanya guys, atau biasa disebut dengan head gitu loh guys. Kita nyebutnya head berarti selama ini belum tahu head itu apa gitu. Heterozigot yang memiliki dua gen gitu loh guys dari indukannya. Jadi anakannya adalah grey head leu gitu loh guys. Dia memiliki 100% gen dari ayahnya dan 100% gen dari induknya gitu. Lalu contoh yang ketiga. Nah, ini sama-sama resesif gitu loh guys. Gennya resesif, alelnya juga resesif kecil gitu loh guys. Jadi genotipnya disimbolkan dengan huruf kecil AA gitu loh guys. Ini homozigot resesif. Mengapa dikatakan homozigot? Nah, ini karena memiliki simbol atau lambang itu sama-sama A kecil gitu loh guys. Homozigot resesif. Nah, sedangkan yang pertama tadi yaitu homozigot dominan karena disimbolkan dengan huruf besar semua. Nah, homozigot resesif contohnya yaitu persilangan atau perkawinan sugar glider jantan leukistik dan betinanya leukistik, maka anaknya akan leukistik juga. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada persilangan. Nah, ini persilangan sugar glider nih buat teman-teman yang penasaran mengenai silang persilangan. Nah, di sini akan saya bahas guys. Nah, perlu teman-teman ketahui ini, saya tuliskan juga daftar sugar glider yang memiliki gen dominan dan memiliki gen resesif. Oke, kita ambil sampel pertama. Nah, jadi sama-sama memiliki karakter dominan gitu loh guys. Memiliki karakter gen atau sifat gen yang dominan. Yang pertama contohnya adalah jantan classic grey dan betina classic grey. Nah, ini sudah jelas bahwa anaknya akan classic grey juga. Nah, mari kita bahas. Jadi seperti ini. Nah, yang warna biru, A besar yang warna biru, kita anggap aja itu adalah betina, dan A warna hitam itu adalah jantan gitu loh guys. Nah, selanjutnya ada kotak 4 yang berwarna kuning tersamar-samarkan ini. Ini maksudnya adalah hasil kemungkinan dari persilangan antara si jantan dan betina guys. Nah, jadi ada 4 kotak ini yang masing-masing itu memiliki kapasitas 25% gitu loh guys. Karena 4 jadi 100% dari dua indukan. Nah, kemungkinan pertama persilangan si jantan dan si betina, maka anaknya akan sama-sama dominan. Kemungkinan kedua sama-sama dominan juga. Kemungkinan ketiga sama-sama dominan juga. Dan yang keempat juga sama-sama dominan. Maka dapat disimpulkan bahwa persilangan classic grey dengan classic grey, maka anaknya akan 100% tetap classic grey guys. Kalau kalian berharap pengen punya anak albino, ya tunggu saja nanti di pembahasan tentang mutasi gen. Nah, itu akan saya bahas untuk selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya ini persilangan genotip antara resesif dengan resesif guys, yaitu dengan contoh sugar glider jantan leukistik dan betina juga leukistik gitu loh guys. Anaknya seperti apa sih? Mari kita bahas. Nah, kita beri simbol. Nah, ini jadi buat teman-teman simbolnya ini huruf kecil semua, beda dengan yang dominan tadi. Nah, jadi seperti ini. Di kemungkinan pertama, anaknya akan resesif juga. Kemungkinan kedua, anaknya juga akan resesif juga. Kemungkinan ketiga, resesif juga. Kemungkinan keempat juga resesif. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil persilangan leukistik dengan leukistik atau yang memiliki gen resesif dan gen resesif, maka anaknya akan 100% leukistik gitu loh guys. Nah, kita ambil contoh yang ketiga, yaitu persilangan gen dominan dan resesif gitu loh guys. Jadi sugar glider jantan grey dan betinanya leukistik. Jadi seperti apa sih? Nah, untuk simbol yang pertama, yang hitam ini jantan, itu dominan, gennya dominan, dan yang biru, huruf biru ini resesif, betinanya gitu loh guys. Betinanya leukistik. Nah, kemungkinan pertama yaitu A besar dan A kecil, yang artinya adalah memiliki dua pewarisan sifat atau dua gen dari induknya. Dari induk jantan grey dan induk betina grey, yang bisa dikatakan dengan grey head leu. Kemungkinan kedua juga sama guys, grey head leu.
Dan kemungkinan ketiga juga Grey Head Liu. Dan yang terakhir juga Grey Head Liu gitu loh guys. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa persilangan atau perkawinan Sugar Glider Classic Grey dan Sugar Glider Leukistic yang memiliki gen dominan dan resesif itu anaknya akan 100% Grey Head Liu gitu loh guys. Memiliki dua sifat dari induknya atau memiliki dua gen dari induknya. Nah, lalu contoh yang terakhir ini sama-sama head gitu loh guys. Gimana hasilnya? Jadi ini kita ambil contoh Sugar Glider Grey Head Liu dan Grey Head Liu, anakan dari yang contoh ketiga tadi, sama-sama anakan gitu loh guys. Dia memiliki dua sifat dari induknya. Jadi hasilnya seperti apa? Nah, yang pertama, yang hitam ini, huruf hitam seperti yang tadi, itu adalah si jantan, dan yang biru adalah si betina. Jika kita silangkan hasilnya, kemungkinan pertama, dia akan menjadi AA, huruf A besar dan A besar yang artinya gennya dominan. Dominan itu apa? Indukan dari mereka, yaitu Sugar Glider Grey. Oke, yang kedua, Grey Head Liu juga karena memiliki simbol A besar dan A kecil gitu. Lalu kemungkinan yang ketiga yaitu juga Grey Head Liu dan yang terakhir memiliki simbol huruf kecil-kecil yang artinya ini gen resesif yaitu leukistik gitu loh guys. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan dari contoh persilangan yang keempat ini akan memiliki hasil yang pertama 25% Classic Grey, yang kedua 50% Grey Head Liu, dan yang ketiga 25% leukistik gitu loh guys. Jadi bisa lihat dari mana presentasenya. Ini kan ada 4 kotak yang masing-masing itu memiliki presentase 25% gitu loh guys. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan juga teman-teman bisa memahaminya. Nah guys, ada satu poin yang belum saya bahas guys, yaitu ketika Sugar Glider Classic Grey disilangkan dengan betinanya leukistic, itu anaknya akan Grey Head Liu. Tapi meskipun Grey Head Liu itu bentuknya atau warnanya atau secara fisik itu seperti Classic Grey. Mengapa demikian? Karena Classic Grey itu dominan guys. Demikian video ini saya buat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di channel ini, yang sudah berpartisipasi di forum diskusi ini. Mengapa saya katakan forum diskusi dan sharing ilmu? Karena di kolom komentar kita juga bisa saling tukar pengalaman terkait hal yang saya bahas pada kesempatan kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe guys. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik jempolnya ke atas guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu mengenai video ini guys. That's all for today. See you next time. Dan salam pecinta Sugar Glider.